Halo Sobat Belajar, hari ini kita akan mempelajari mengenai ekokritik sastra. Nah, ekokritik sastra udah pasti berkaitan dengan ekologi ataupun alam, ilmu tentang alam, yang dimana dalam sebuah karya sastra pasti terdapat representasi alam atau membahas mengenai alam, di mana pengalaman manusia itu terjadi atau fenomena-fenomena alam yang sedang terjadi diangkat ke sebuah tulisan. Nah, hadirnya ekokritik sastra ini untuk melihat bagaimana cara alam direpresentasikan dalam sebuah tulisan. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas mengenai poin-poin ekokritik sastra secara singkat. Nah, langsung saja kita masuk kepada filosofi ekokritik sastra. Filosofi ekokritik sastra. Nah, studi sastra merupakan suatu studi yang mengeksplorasi hubungan antara manusia dan lingkungan dalam karya sastra. Nah, ekokritik ini menekankan refleksi sastra terhadap lingkungannya. Kemudian dia memiliki konsep yang mencakup pencemaran, hutan, bencana, perumahan, binatang, dan bumi yang berkaitan dengan alam. Nah, adapun pengertian ekokritik sastra merupakan sebuah kajian yang menganalisis sastra dari sudut pandang lingkungan. Nah, kajian ini menyoroti bahwa krisis lingkungan tidak hanya menjadi masalah teknis, ilmiah, atau politik, tetapi juga persoalan budaya dalam sastra. Nah, istilah ekokritik berasal dari kata ekokritism, yaitu gabungan dari ekologi, ilmu tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya, dan kritisism, yaitu kritik atau penilaian terhadap karya sastra. Nah, adapun untuk teori pemahaman ekokritik yaitu sebuah pendekatan kritis yang mengkaji hubungan antara sastra dan lingkungan. Nah, teori ini berusaha untuk memahami bagaimana teks sastra merepresentasikan, merespon, dan mempengaruhi lingkungan alam, serta bagaimana kita sebagai pembaca berinteraksi dengan alam melalui teks-teks tersebut. Nah, adapun beberapa aspek penting yang mencakup pemahaman dalam ekokritik sastra, antara lain terdapat representasi alam, kemudian bagaimana interaksi manusia dan alam itu tersaji dalam sebuah tulisan, kemudian etika lingkungan, dampak lingkungan, dan pengalaman estetika. Nah, cara kerja teori ekokritik sastra. Terdapat sebuah pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan teori sastra dan teori ekologi untuk memahami hubungan antara sastra dan lingkungan alam. Nah, berikut beberapa cara kerja teori ekokritik sastra. Yang pertama yaitu refleksi lingkungan. Dalam ekokritik, sastra dipandang sebagai cerminan dari lingkungan alam sekitar, baik itu lingkungan yang nyata ataupun imajiner. Nah, karya sastra seringkali mencerminkan keindahan, keagungan, atau kehancuran lingkungan alam yang kemudian membentuk cara pandang pembaca terhadap alam. Nah, kemudian ada hubungan simbiosis ekosistem dan sastra memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Penulis sastra hidup dan berkarya dalam lingkungan tertentu, dan pengalaman mereka terhadap lingkungan tersebut seringkali tercermin dalam karya mereka. Nah, kemudian yang ketiga ada penggunaan teori sastra dan ekologi, yaitu teori ekokritik menggabungkan analisis sastra dengan teori ekologi untuk mengkaji bagaimana hubungan antara manusia dan lingkungannya direpresentasikan dalam teks sastra. Nah, teori sastra digunakan untuk menganalisis elemen-elemen sastra seperti plot, karakter, dan simbol. Nah, sementara teori ekologi membantu dalam memahami konteks ekologis yang mendasari representasi tersebut. Nah, yang keempat ada analisis karya sastra. Nah, dalam ekokritik, analisis karya sastra dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana alam dan lingkungan digambarkan dan diperlakukan dalam teks sastra. Nah, hal ini bisa meliputi analisis terhadap penggunaan metafora alam ataupun karakterisasi alam sebagai entitas aktif dan peran lingkungan dalam membentuk alur cerita. Nah, jadi ekokritik sastra ini hadir sebagai bentuk
representasi alam dalam bentuk tulisan, yang dimana alam dan tulisan ini saling membutuhkan. Melalui sastra, dia dapat mengungkapkan isu-isu lingkungan, dan lingkungan selalu dapat melengkapi sastra sebagai satu kesatuan cerita yang utuh. Nah, demikian pembahasan mengenai ekokritik sastra. Semoga pembahasan hari ini dapat bermanfaat. Saya Elvira Azhara Ramsi dengan akhiran NIM 03 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.